Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Manbaul Ulum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa di pertemuan kedua seni budaya dalam keadaan sehat. Nah, saya harapkan kalian tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan jangan lupa selalu berdoa untuk mengawali segala aktivitas kalian. Pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, saya harapkan di pertemuan pertama kalian masih ingat materinya ya. Kalau di pertemuan kedua tentang 3 dimensi, kalau yang di pertemuan pertama itu 2 dimensi. Jadi kita mengulas sedikit untuk seni rupa 2 dimensi. Artinya seni rupa yang hanya mengandung unsur panjang dan lebar saja ya, 2 dimensi. Jadi nanti silahkan kalian lihat perbedaan pengertian dari keduanya. Sebelum kita masuk ke materi, kompetensi dasar dari bab ini. Pertama, memahami karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetisnya. Kedua, membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model atau contoh ya. Indikator pembelajarannya yang pertama, mengamati dan mengklasifikasi karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetisnya. Mempresentasikan hasil pengamatan terhadap jenis, tema, dan nilai estetis dalam karya seni rupa. Ketiga, membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model bisa benda mati, makhluk hidup, ataupun foto atau gambar. Bereksplorasi dengan berbagai media dan teknik. Kemudian mengomunikasikan konsep hasil eksplorasi berkarya 3 dimensi dengan berbagai media dan teknik. Itu indikator pembelajaran pada bab ini. Kita masuk ke materi. Pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Yang pengertian 2 dimensi tadi sudah ya, sekarang masuk ke 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau lebih mudahnya itu memiliki volume dan menempati ruang. Sebenarnya di sekitar kita itu banyak sekali jenis yang termasuk kriteria 3 dimensi. Di sekitar kalian, di rumah kalian itu banyak sekali contohnya yang menempati ruang, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Misalnya ya, meja, lemari, kursi, tas. Nah, itu termasuk contoh-contoh dari karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya, beberapa jenis karya seni rupa 3 dimensi. Macam-macamnya. Yang pertama, dari seni patung. Seni patung itu berarti membuat benda 3 dimensi dengan bahan, alat, dan teknik tertentu sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Nah, kenapa bahan, alat, dan teknik tertentu? Karena dalam membuat patung itu memang bisa menggunakan media yang berbeda. Misalnya bisa dengan batu, bisa dengan es, kayu, itu merupakan media. Nah, tekniknya menyesuaikan dengan media yang dipakai. Teknik dan alatnya itu menyesuaikan media yang dipakai. Jadi, misal kalian membuat patung dengan media es, kok alatnya kamu samakan dengan ada yang hampir sama pahatan misalnya. Nah, tapi ada beberapa alat yang memang berbeda dan tempat yang berbeda pula dengan media yang lain. Dan indah. Nah, tentunya yang namanya seni pasti mengandung unsur keindahan dan bermakna.
Seni patung, nah ini tadi ya beberapa contohnya sudah Bun jelaskan. Ada kayu, batu, semen, dan lain-lain. Kemudian teknik membuat patung, teknik atau cara menyesuaikan bahan yang dipakai. Menggunakan tangan, bisa dengan tangan, membutsir, memahat, ataupun dengan teknik cetak, itu juga bisa. Cetak itu berarti harus ada cetakannya dulu. Selanjutnya seni relief. Nah, seni relief ini sebenarnya masuk kategori bisa seni rupa 2 dimensi, bisa juga 3 dimensi. Karena kenapa? Saya jelaskan dulu. Seni relief juga disebut dengan seni ukir. Seni ukir merupakan karya seni rupa yang memiliki dimensi antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Bahan yang digunakan dalam berkarya seni relief bisa kayu, bisa batu, pasir, dan semen ataupun yang lainnya. Nah, tekniknya itu dengan cara dipahat mengikuti pola motif hias yang telah digambar dulu pada permukaan bahan. Jadi kenapa bisa disebut 2 dimensi atau 3 dimensi? 2 dimensi ini karena hanya mengandung unsur panjang dan lebar saja, tetapi timbul atau ada teksturnya. Nah, itu yang membuat mirip dengan 3 dimensi. Jadi bisa masuk 2 jenis itu. Kemudian seni instalasi. Nah, atau istilahnya pemasangan. Installation atau pemasangan adalah seni memasang, menyatukan, dan mengkonstruksi sejumlah benda yang dianggap bisa merujuk pada suatu konteks kesadaran makna tertentu. Seni instalasi dalam konteks visual ini merupakan perupaan yang menyajikan visual 3 dimensi yang memperhitungkan elemen ruang, waktu, dan suara. Jadi penggabungan elemen 3 tersebut. Kemudian seni keramik. Nah, ini cabang seni rupa yang mengolah material keramik untuk membuat karya seni dari yang bersifat tradisional sampai dengan kontemporer atau modern sekarang ini. Keramik dari awal itu sangat populer dengan fungsinya sebagai benda dekoratif. Nah, yang paling terkenal negara yang penghasil keramik paling banyak itu Cina. Di sana memang penghasil keramik yang sangat tinggi. Selanjutnya, teknik pembuatan karya seni rupa 3 dimensi, teknik atau cara. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan juga bahwa teknik membuat karya seni rupa 3 dimensi itu menyesuaikan dengan media yang digunakan. Kalian membuat karya seni rupa menggunakan misal ya tanah liat, tidak sama alatnya yang dipakai dengan yang bahannya dari batu. Kayu misalnya juga tidak sama, berbeda. Jadi teknik menyesuaikan dengan media yang dipakai. Teknik yang bisa digunakan untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, teknik pahat. Mengurangi bahan menggunakan alat pahatan. Bahan yang digunakan, jadi ketika kalian membuat suatu karya dengan teknik pahat, bahannya yang dicari adalah bahan keras. Kalau kamu mau menggunakan kertas tidak bisa. Jadi bahan keras seperti batu, kayu, tanah liat yang kering, dan gips. Itu contoh bahan-bahan yang bisa dipakai untuk teknik pahat. Teknik butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan menggunakan telapak tangan dan alat lain. Misal bisa kayu dan kawat sederhana yang sifatnya masih sederhana alatnya. Bahan yang digunakan
sifatnya lunak, elastis, dan lentur. Contohnya tanah liat dan plastisin. Ini teknik bucir ya, karena mengurangi bisa juga menambahi bahan. Selanjutnya teknik cor, yaitu proses menuang menggunakan bahan cair pada alat acuan yang berbentuk cetakan. Jadi harus ada cetakannya dulu, baru bahan yang dipakai dimasukkan. Nah, bahan cair ini dibuat bisa dari semen, bisa dari plastik, karet, gips, dan logam atau tembaga atau besi. Misalnya membuat patung. Nah, tembaga besi ini juga dilelehkan dulu ya, tidak bisa secara utuh cetakan itu belum tidak bisa. Jadi harus dilelehkan dulu, harus berupa cair dulu. Kemudian setelah kering, nah baru diambil. Teknik yang selanjutnya teknik las, yaitu membuat karya seni dengan cara menggabungkan bahan satu dengan bahan lain untuk mendapatkan bentuk tertentu. Nah, teknik las ini yang dipakai bahannya adalah dasarnya harus logam. Kamu mau membuat suatu karya dengan teknik las kok bahannya kayu, nah itu tidak bisa terhubung atau tidak bisa gabung atau tidak bisa nempel. Jadi bahannya dasarnya harus logam. Selanjutnya teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu, misalnya membuat keramik dan patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Itu beberapa teknik yang bisa dipakai untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya, simbol dan karya seni rupa 3 dimensi. Simbol itu ya bisa berarti lambang. Jadi lambang ini memiliki beberapa pengertian. Simbol itu bisa diartikan jadi beberapa macam. Yang pertama, sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatan untuk menggantikan gagasan atau objek tertentu. Jadi misal tanda bahaya pakai warna merah, simbolnya warna merah. Atau misal zat-zat beracun, nanti simbolnya pakai lambang di botol, biasanya ya di botol itu pakai lambang tengkorak. Nah itu karena memang berbahaya. Nah itu lambang atau simbol. Selanjutnya kata, tanda, dan isyarat yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain, yaitu arti, kualitas, abstraksi, gagasan, dan objek. Arti yang lain, semua hal yang diberikan arti dengan persetujuan umum dan atau kesepakatan. Jadi harus disepakati bersama, tanda-tanda itu umum sifatnya. Tanda-tanda konvensional, yaitu sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu. Itu merupakan pengertian dari simbol. Selanjutnya, nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nah, seni rupa 3 dimensi ketika kamu membuat suatu karya itu memiliki nilai estetis atau nilai keindahan. Yang pertama, sifat-sifat seni simbolis. Karya seni tradisional biasanya diwarnai perlambangan dalam bentuk metafora binatang, tumbuhan, atau figur manusia. Simbol-simbolnya ya, itu biasanya yang dibuat karya 3 dimensi itu bisa binatang, tumbuhan, atau benda-benda lain. Mitologis. Nah, ini tokoh legenda dan mitos suatu daerah yang ditransformasi lewat karya seni. Nah, biasanya ada misalnya percaya dengan dewa-dewa tertentu. Nah, dibentuk patung. Nah, ini mitos, namanya mitologi. Mitologi karena tokoh-tokoh legenda kemudian dibuatkan suatu patung. Religius. Nah, ini biasanya dipakai untuk acara keagamaan, menyampaikan agama, penyampaian agama atau ritual. Ya. Selanjutnya secara fungsional. Jadi
Seni rupa 3 dimensi ini memiliki sifat seni yaitu fungsional. Yang pertama menghibur dan menggugah. Beberapa macamnya, yang pertama sebagai wujud ungkapan rasa senang penciptanya, menggembirakan penikmatnya. Jadi yang menyukai karya seni ya, itu biasanya kalau menyaksikan suatu karya yang indah itu biasanya rasa gembiranya itu timbul dari dalam hati. Kemudian membahagiakan masyarakat. Selanjutnya secara manfaat. Nah, biasanya bisa dipakai sebagai benda praktis atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian manfaatkan, bisa kalian pakai sebagai tempat yang nyaman, karena memang biasanya menyukai 3 dimensi. Biasanya kalau menggunakan ya nyaman karena memang menggembirakan tadi ya. Menciptakan berbagai model pakaian, kendaraan dan lain-lain. Ini karena memang salah satu contoh dari 3 dimensi, pakaian, kendaraan dan benda-benda lain sebagai media hiburan. Nah, itu juga menghibur hati penikmat dari penyuka karya seni. Cukup sekian untuk pertemuan kedua pagi ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa diringkas ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.